Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan atau Ramadan Ceria. Nah, anak-anak, di sini Bu Alfi mau menjelaskan materi tentang bab puasa. Nah, anak-anak jelas sedang melaksanakan ibadah puasa kan? Gimana puasanya hari ini? Masih kuat kan? Harus kuat ya, sampai adzan maghrib nanti berdiri. Nah, anak-anak, apa sih puasa itu? Puasa adalah menahan diri, berasal dari kata asyam. Nah, dalam istilahnya puasa adalah menahan diri atau ibadah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkannya dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Nah, anak-anak, menentukan awal dan akhir bulan Ramadan gimana sih Bu? Kok awalnya bulan Ramadan itu dan akhirnya bulan Ramadan itu? Nah, awal dan akhir bulan Ramadan itu ditentukan melalui dua cara. Yang pertama adalah cara ruqyah dan yang kedua adalah cara hisab. Cara ruqyah itu adalah melihat dengan mata kita, sedangkan cara hisab itu dibantu dengan ilmu seperti ilmu hisab, ilmu falak, dan ilmu astronomi. Nah, kemudian di sini ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 7 anak-anak yang harus diketahui. Yang pertama jelas adalah beragama Islam. Jadi orang yang puasa itu harus beragama Islam. Yang kedua adalah berakal sehat. Loh Bu, kalau orang gila berpuasa itu diterima atau tidak sih Bu? Ya jelas tidak diterima. Kenapa? Karena orang gila itu tidak memiliki akal yang sehat ya. Kemudian yang ketiga adalah berbadan sehat. Kemudian yang keempat adalah tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Kemudian yang kelima adalah mampu menjalankannya. Mampu menjalankannya itu seperti apa? Jadi kita tidak boleh mengeluh ketika panas di jam 12 kita mengeluh seperti ini. Kok haus ya? Kok lapar ya? Tidak boleh anak-anak. Kita harus benar-benar niat karena Allah ya. Kemudian yang keenam adalah sudah mencapai balik. Nah, apa sih Bu balik itu? Balik adalah untuk wanita, balik itu ditandai dengan adanya menstruasi atau keluarnya darah haid. Kalau untuk laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah ya. Kemudian yang ketujuh adalah bagi kaum wanita yang sedang haid dan nifas itu tidak diperbolehkan berpuasa. Jadi kalau sedang tidak haid dan puasa itu boleh ya. Kemudian di sini anak-anak adalah niat puasa. Ketika mau berpuasa, kita harus membaca niat terlebih dahulu agar puasa kita syah dan diterima oleh Allah. Gimana sih bunyinya niat puasa itu? Nah, di sini Mbak Alfi mau membacakan niat puasa ya. Nanti anak-anak tirukan di dalam rumah ya. Niat puasa berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala ya. Kemudian kalau anak-anak mau berpuasa harus membaca niat terlebih dahulu agar puasanya diterima oleh Allah dan mendapat pahala ya. Kemudian selanjutnya adalah amalan-amalan atau sunnah yang harus dilakukan saat berpuasa. Amalannya yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Jadi ketika sudah berbunyi adzan maghrib, anak-anak tidak boleh menunda untuk berbuka. Setidaknya anak-anak harus minum air putih atau minum-minum yang manis seperti teh, makan kurma, seperti itu ya anak-anak, tidak boleh menunda berbuka. Kemudian yang kedua adalah membaca doa ketika berbuka puasa. Gimana bunyinya doa ketika berpuasa? Nah, bunyinya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afqamtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu. Nanti anak-anak boleh tirukan di rumah masing-masing. Oke? Yang ketiga adalah makan sahur. Jadi ketika sahur anak-anak tidak boleh halah males untuk bangun, tidak boleh. Jadi anak-anak harus tetap bangun untuk sahur karena sahur itu juga mendatangkan sebuah pahala ya. Kemudian yang keempat adalah bersiwak atau menggosok gigi. Jadi setelah anak-anak melaksanakan sahur, anak-anak segera menggosok gigi ya karena akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam
bersungguh-sungguh dalam beribadah dan beramal soleh. Yang ketujuh adalah menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan yang tidak baik. Ke-8, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak iktikaf. Ya. Kemudian di sini kita akan belajar tentang apa saja sih perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, perbuatan yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja pada siang hari tidak boleh ya anak-anak, karena membatalkan puasa. Yang kedua adalah berhubungan suami istri. Yang ketiga adalah murtad. Murtad itu apa sih Bu? Murtad itu keluar dari agama Islam. Jadi kalau keluar dari agama Islam jelas puasanya batal. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Tidak boleh melaksanakan muntah dengan sengaja karena itu dapat membatalkan puasa. Kelima adalah keluar mani dengan sengaja. Keenam adalah keluarnya darah haid. Jadi kemudian yang ketujuh adalah orang gila atau kalian sedang pingsan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Jadi ada 4 orang yang mendapatkan bonus boleh tidak berpuasa. Seperti yang pertama adalah orang sakit. Orang sakit itu boleh tidak berpuasa anak-anak, tetapi harus diganti di lain hari. Jadi misalnya hari ini sakit 1 minggu, kemudian harus diganti di lain hari untuk mengganti puasa tadi ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh seperti musafir. Jadi ketika kita sedang melaksanakan perjalanan jauh, kita boleh tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah orang tua yang tidak mampu lagi. Jadi orang tua yang tidak mampu lagi itu seperti orang yang sudah sakit-sakitan, orang yang tua renta, tetapi di sini harus membayar fidyah ya. Nggak apa-apa tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah. Kemudian yang keempat adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Wanita yang sedang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa, tetapi juga harus membayar fidyah. Nah, apa sih fidyah itu? Fidyah adalah menebus puasa yang ditinggalkan dengan cara memberi makan kepada fakir miskin. Ya, seperti itu anak-anak. Sebanyak 1 mud beras sama dengan 576 gram atau sama dengan 6 ons. Ya. Mungkin itu materi yang dapat disampaikan oleh Bu Alfi tentang bab puasa. Semoga anak-anak bisa menerimanya dengan baik dan anak-anak di rumah tetap semangat untuk menjalankan puasa ya hingga hari raya tiba. Nah, anak-anak di sini setelah materi jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah di-share di grup masing-masing dengan menggunakan aplikasi MS365. Sekian anak-anak, kurang lebihnya Bu Alfi mohon maaf. Marhaban ya Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.